semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. By the way, disclaimer dulu ya guys, seperti biasa, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Jadi gini guys ya, karena beberapa hari yang lalu, yang lu sudah tahu ya, eh, mengenai adanya informasi dari Bapak Dirjen Pajak ya, Suryo Utomo, mengatakan tentang sesuatu di Malang, teman-teman ya. Gue jadi tertarik apa itu yang terjadi di Malang ya. Dan berhubung banyak sekali masyarakat yang antusias, apa sih yang terjadi di Malang itu teman-teman ya. Nah, waktu itu Pak Dirjen menyebutkan dalam acaranya Ombudsman ya, yang dipublish di YouTube ya, mengenai kasus di Malang. Tetapi apa yang dia sampaikan itu tidak jelas dan membingungkan apa sebenarnya yang terjadi gitu ya teman-teman ya. Nah, gua langsung nih teman-teman ya berkomunikasi dengan pihak yang di sana, yang diduga, belum tahu ya teman-teman benar apa nggak benar ya, yang diduga adalah objek yang sedang dibicarakan oleh Bapak Surya Utomo dalam YouTube-nya Ombudsman tersebut ya, Ombudsman. Ini adalah video pertama, gue ajak ngobrol salah satu pegawai atau karyawan dari PT X tersebut ya, kita sebut aja PT X ya. Nah, dari video ini teman-teman akan bisa mengetahui dan mencermati ya kira-kira apa yang terjadi dari sedikit aja gitu ya. Ada kejanggalan, ada yang keanehan dalam proses pemeriksaan ini ya, terutama jangka waktunya yang katanya melebihi waktu ya. Kita nggak tahu gimana persisnya teman-teman, tetapi dari hasil podcast ini teman-teman nanti bisa ngambil kesimpulan ya apa yang sebenarnya sedang terjadi teman-teman ya. Nah, silakan lu komentar nanti di video ini teman-teman ya. Lu komentar di video ini kalau lu ada pendapatnya, atau lu mungkin tahu kasusnya, atau lu mungkin pengen dapatin lebih lanjut lagi teman-teman. Karena ini baru seri pertama ya. Akan ada seri berikutnya di mana gua sudah minta izin untuk bertemu langsung atau podcast langsung dengan si bosnya langsung teman-teman ya. Nah, jadi kalau lu pengen tahu cerita lebih jelas, silakan lu langsung komentar guys ya nanti di video ini ya. Nah, dan kita masih pengen penasaran banget sebenarnya apa sih yang dibahas oleh Pak Dirjen waktu dia bersama Ombudsman itu, apa kasusnya apa dan bagaimana penanganannya. Karena apa yang diucapkan oleh Pak Dirjen, Pak Surya Utomo, sepertinya tidak seperti itu yang terjadi di lapangan gitu ya. Cuman bagaimana detailnya kasusnya nanti kita akan bongkar, kita akan bahas satu persatu teman-teman yang detail kasusnya. Oke, ini adalah videonya, silakan lu nonton dan langsung di komentar aja guys ya. Dan kita akan ada video-video berikutnya dari PT tersebut apabila memang betul PT tersebut yang dimaksudkan oleh Pak Dirjen ya. Oke teman-teman, silakan menikmati. Oke, terima kasih Ibu Putri ya. Ibu Putri bukan nama sebenarnya tetapi nama samaran ya. Terima kasih Ibu Putri atas kehadirannya di podcastnya Pajak Smart ini. Ini by the way Ibu Putri posisinya apa nih Bu di PT X ini Bu? Saya sebagai accounting Pak Wan. Oke, jadi PT X ini adalah sebuah PT yang berkedudukan di sebuah kota di Jawa Timur. Betul ya Bu ya? Ya betul. Jadi yang saya dengar memang PT X ini sedang terkena masalah pemeriksaan atau mungkin sudah, cuman ada beberapa kejanggalan yang katanya mungkin ada yang aneh gitu ya, yang diduga mungkin ini mungkin ya, cuman dugaan saja sampai melibatkan Dirjen Pajak yang turun tangan. Tetapi kita belum tahu teman-teman bagaimana detailnya, bagaimana kejadian sebenarnya. Dan Ibu Putri, nama samaran, ini adalah salah satu pegawai di PT X ini. Nanti kita akan sampai di sana ya teman-teman. Sekarang gini deh, Ibu Putri, kita pengen dengar dulu nih dari Ibu Putri sebagai orang langsung yang berada di sana. Ini mengenai pemeriksaan tahun 2019 ya Bu ya? Ya betul, pemeriksaan Januari sampai Desember 2019. All tax atau PPH, PPN Bu? Oh tax. Sebelum pemeriksaan ini, apakah waktu itu sempat terjadi SP2DK, Bu? Iya betul Pak Wan. Jadi pada tahun 2021 itu kita pernah kena SP2DK 2019 yang pada waktu bulan November 2021 itu kita dapat berita acara di mana dalam berita acara tersebut itu menyatakan bahwa kita intinya SP2DK-nya itu belum close. Oke, jadi ada berita acara, sudah ketemu berapa kali? Sudah ketemu beberapa kali itu Pak Wan. Jadi lebih kalau dari 2 kali. Sampai direktur kami juga mendatangi AR kami. Oke, jadi sudah beberapa kali ketemu, kemudian tetap tidak closing gitu ya. Iya betul. Pada SP2DK, apakah ada semacam kesepakatan untuk pembetulan SPT atau membayar pajak tertentu? Ya untuk pada waktu itu
Oke. Apakah waktu itu AR-nya ada mengancam gitu atau istilahnya mengintimidasi bahwa ini akan kami pemeriksaan lo atau gimana gitu? Kalau untuk paling mengintimidasinya hanya seperti ini. Eh, Nanti kalau misalkan SP2 ibu tidak mau membetulkan SPT tahunan, nanti kelanjutannya bisa diperiksa bu gitu. Itu bukan wewenang saya. Gitu. Oke, jadi dia lempar tangan ke orang lain gitu ya. Ya, seingat saya itu waktu itu. Oke. Tapi Ibu bertanya nggak, kenapa saya mesti diperiksa? Salah saya di mana gitu? Kenapa ini nggak bisa beres? Apakah memang dasar hukumnya sudah jelas dari pihak Ibu atau dari pihak AR-nya? Ada nggak dasar hukum yang jelas gitu loh? Waktu itu kita nggak pernah membicarakan terkait dasar hukum Pak Awan. Jadi karena kita kekurangan pengetahuan terkait dasar ini terkait perpajakan di perpajakan, akhirnya ya kita ikut-ikut aja gitu. Jadi pas waktu itu kita disuruh untuk SPT pembetulan karena memang tidak sesuai dengan menurut kami, ya akhirnya kita nggak mau untuk pembetulan SPT. Mohon maaf nih, Ibu tidak bayar konsultan pajak ya sama sekali? Oh, kan waktu itu ada, tapi konsultan pajak kami tidak aktif, Pak. Oh, ada konsultan pajak, cuman dia tidak aktif sehingga Ibu maju sendiri nih ketemu AR-nya. Iya, pada waktu itu didampingi sama teman saya. Oke. Jadi ketika membahas SP2DK sama sekali tidak ada membahas mengenai dasar hukum. Belum, sehingga saya tidak. Undang-undang sekian ngomongin begini, PMK sekian ngomongin gini, si AR nggak ngomong gitu. Seingat saya tidak, Pak Awan. Oke, jadi bagaimana cara dia menembak sebuah angka atau mengeluarkan sebuah angka yang harusnya dibayar oleh PTX ini, Bu? Jadi mereka itu menembaknya dari kan mereka ada beberapa pertanyaan, contohnya kayak hutang pihak ketiga kayak gitu. Sedang di laporan kami itu hutang pihak ketiganya tertulis misalkan berapa M gitu, terus si AR-nya itu tidak setuju angka tersebut gitu. Jadi menurut AR, hutang pihak ketiga ini fiktif kah? Atau terlalu tinggi kah? Atau terlalu rendah kah? Atau bunganya kan yang dikejar? Apa yang dia dikejar? Menurut mereka itu terlalu tinggi, Pak. Terus kan kita juga sudah memberikan contohnya kayak identitasnya kreditur itu kita sudah memberikan, tapi dari AR-nya tidak mau menerima apa yang menjadi ini penjelasannya kami. Jadi menurut dia hutang, ini salah satu poin ya, hutangnya terlalu tinggi sehingga harus diturunkan, begitu? Ya, ya betul. Dengan diturunkannya hutang, apakah ini berpengaruh terhadap pembayaran pajak SPT Badan atau gimana? Ya, dengan menurunnya hutang kan bisa jadi mereka menganggap itu sebagai penghasilan. Oh, Malah jadi penghasilan. ya, ya betul. Tetapi dia tidak sebutkan ini dasar hukum yang dipakai apa gitu. Seingat saya tidak. Apakah Ibu bertanya, Bapak AR, ini dasar hukumnya apa sehingga hutang saya mesti diturunkan? Pada waktu itu tidak. Nggak bertanya ya? Konsultan Ibu juga tidak bertanya? Oh, dia nggak hadir ya? Nggak hadir, nggak hadir. Oke, jadi intinya SP2DK ini nggak kelar, perdebatannya tidak selesai, dasar hukum yang dipakai juga. Anyway, Ibu juga bingung gitu ya? Iya. Dan tiba-tiba kemudian ada pemeriksaan. Iya, tiba-tiba 1 tahun kemudian muncul pemeriksaan. Kan kebetulan itu SP2DK-nya Agustus 2021. Kami Agustus 2022 dapat SPPL. SPPL itu apa? Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Oke, SP2 ya. SP2 pemeriksaan lapangan. Ya, ya. Waktu itu apakah si AR menjadi bagian dari tim pemeriksaan pajak? Bukan, soalnya kita terdaftarnya di KPP Madya, sedangkan kita diperiksanya di Kanwil. Oh, terdaftarnya di KPP Madya, diperiksa oleh Kanwil. Betul. Oke, jadi KPP Madya tuh udah nggak terlibat. Sudah tidak terlibat. Oke, waktu surat itu dikirimkan, dia bilang nggak, kenapa ini Kanwil yang periksa, kenapa bukan Madya yang periksa? Surat apa ini? SPPL. Waktu SPPL itu dikirimkan, dia kasih alasan nggak kenapa Kanwil yang turun tangan, kenapa tidak di Madya? Tidak ada penjelasan apapun dari kedua belah pihak, baik dari Madya maupun dari Kanwil. Jadi sampai sekarang nih, ini Kanwil yang periksa, kita nggak tahu nih kenapa ini di Kanwil periksa, kenapa bukan Madya gitu. Nggak ada. Waktu itu pas waktu pertemuan pertama, malah dari tim pemeriksanya tanya ke kami, kenapa kok bisa ke Kanwil ya? Kami juga tidak tahu kan kenapa pemeriksaannya di Kanwil, kok malah tanya WP, kan seperti itu. Loh, oh begitu. Ini SP2 ya, bukan bukper ya? Bukan, bukan. Oke, ini adalah di bulan Agustus 2022 ya? Iya, betul. Oke, nah surat itu dikirim melalui pos sampai di kantor. Ya, ya.
Nah, terus bagaimana selanjutnya? Jadi kan di tanggal 31 Agustus 2022 kita kan dapat surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Kemudian di situ kan ada tertulis untuk pertemuan. Pada waktu itu kita kebarengan ada pemeriksaan juga Pak Awan. Jadi selain 2019 kita juga diperiksa di tahun yang lain. Kemudian tanggal 7 September itu kita mengajukan reschedule karena kan kita belum siap atas ini karena kami sudah sedang menyiapkan yang pemeriksaan yang lain. Jadi kan nggak bisa ketumbuk-tumbuk gitu. Akhirnya kita mengajukan perpanjangan. Oke, ini pemeriksaan yang lain ini pemeriksaan yang pada PT yang sama atau PT yang berbeda? Kita sama-sama PT. Jadi pas waktu itu kita kebarengan kita pemeriksaan 2019 di Kanwil dan pemeriksaan 2021 di Madya. Loh, jadi pemeriksaan 2021 di Madya sedang berjalan, tiba-tiba SP2 untuk 2019 dari Kanwil. Betul. Oke, dan mereka juga tidak berkoordinasi ya, mereka berdua ini ya? Kurang tahu kalau koordinasi antara Madya dan Kanwil. Oke, Madya dan Kanwil ini di satu kota yang sama nih? Iya betul di kota yang sama. Oke. Nah, oke. Jadi Ibu mengirimkan sebuah surat permohonan untuk dimundurkan waktu panggilannya gitu ya. Iya. Kemudian mereka setuju. Setuju. Setuju via surat atau via WA? Kalau setujunya nggak ada jawaban. Jadi kita ngasih surat lewat email sama lewat ke TPP-nya. Mereka nggak ada jawaban. Cuman mengiyakan lewat WA. Oke, berarti sudah sepakat di WA akan mundur. Mundurnya 1 minggu, 2 minggu atau kapan? Sekitar 19 hari ini. Oh, oke. Kemudian Ibu bertemu kapan tuh? Tanggal 26 September 2022. 26 September. Ini pertemuan pertama nih, Bu ya? Iya betul di kantor Kanwil. Di kantor Kanwil. Oke. Waktu pertemuan pertama ini apa terjadi nih, Bu? Iya, waktu itu kan saya didampingin sama konsultan. Konsultan waktu itu yang SP2DK sama pemeriksaan sudah beda kok. Jadi pas waktu itu waktu pertama kali kita datang ya mereka menanyakan kayak semacam berita acara pemeriksaannya. Apakah kabar ibu sehat kayak gitu. Oh, ada semacam BAP. Iya betul. Jadi ditanya 1, tanya 2, tanya 3 gitu. Iya betul. Ada daftar pertanyaannya. Ada. Oke. Jadi apakah Ibu sehat? Terus ditanya ini, tanya itu. Iya betul. Ibu dikasih nggak salinan atas dokumen itu? Iya dikasih. Kami minta waktu itu. Oke, dikasih salinan ya, bukan cuma foto doang ya. Waktu itu ada yang foto, ada yang di fotokopi juga. Pada pertemuan itu apakah dijelaskan apa alasan dan tujuan pemeriksaan? Kalau alasannya, kalau alasan enggak, cuman waktu itu menjelaskan hak dan kewajibannya aja. Yang ada di fakta integritas kalau nggak salah. Oh, fakta integritas. Tapi dia menjelaskan nggak apa tujuan dari pemeriksaan ini? Saya cuma hanya untuk menguji kepatuhan aja, nggak ada misalnya saya itu. Nah, tapi Ibu nggak bertanya ya, kenapa saya diperiksa di sini gitu? Soalnya juga mereka nggak punya jawaban. Oh, oke. Jadi setelah pertemuan itu ditanya-tanya, dikasihlah sebuah surat. Apakah dikasih surat mungkin minta data atau mereka memberikan data? Setelah pertemuan ya, Pada saat pertemuan itu? pada saat pertemuan mereka minta data, cuman kan kami sudah menjelaskan kalau pada waktu itu kita hanya pertemuan saja, jadi belum membawa dokumen-dokumen yang sedang kami siapkan. Tapi mereka sudah ada daftar apa-apa yang diminta. Pas waktu bareng sama ngirim SP2L-nya yang surat pemberitahuan itu. Oke, jadi pertemuan itu hanya ngobrol-ngobrol, kemudian Ibu menjanjikan bahwa kami akan kirim datanya nanti gitu ya? Iya betul. Oke, terus pertemuan itu selesai. Iya. Nah, terus? Kemudian tanggal 28 Septembernya itu kita dapat ini surat peminjaman dokumen. Isi sama kan dengan yang dulu? Iya beda. Jadi ada beberapa sepertinya lah ya. Kalau misalnya saya itu ada beberapa ini perbedaan sama yang di SP2L-nya. Oke, Ibu bertemu dengan 3 orang atau banyak? 4 orang itu ketua, anggota 3 atau gimana? Supervisor, ketua, anggota 2. Supervisor, ketua, anggotanya 2. Iya. Oke. Oke, ada tadi apa peminjaman dokumen, terus? Udah pertemuan, terus
dokumen, kami menyerahkan dokumennya 10 Oktober. Dokumen apa yang Ibu serahkan? Banyak, ada yang SPT PPN beserta lampirannya, terus SPT tahunan, Oke, ini sudah PKP Bu ya, PT-nya ya? sudah. Oke, terus? Kemudian tanggal 13 Oktober 2022 itu selang 3 hari kita dapat surat peringatan yang pertama. Jadi di dalam surat peringatan pertama itu menyatakan bahwa kami belum memberikan beberapa dokumen. Sedangkan ketika saya cek itu dokumen sudah kami serahkan tanggal 10 Oktober itu. Terus sudah saya konfirmasi ke pemeriksanya, Pak, atas dokumen 1, 2, 3, 4 ini bukankah sudah kami kirimkan ya? Terus kata pemeriksanya, oh sudah Bu, gitu. Habis itu saat peringatan 1 kita nggak ada ngasih apa-apa gitu, nggak. Akhirnya kita tanggal 21 Oktober dikasih surat peringatan yang kedua. Oke, waktu Ibu pertama kali kasih data yang lengkap-lengkap itu, apakah ada tanda terimanya? Ada. Ada, tetapi mungkin dia nggak baca, tiba-tiba ada surat peringatan pertama. Nggak tahu kalau itu. Oke, nah terus? Terus dari peringatan pertama itu kita dapat peringatan kedua. Habis itu kan kami ngecek lagi. Oh ternyata memang ada beberapa bukan ada 1-2 dokumen yang belum kami serahkan. Akhirnya tanggal 28 Oktober itu kita menyerahkan kekurangan dokumennya. Oke, dokumen apa tuh yang kurang tuh? Kayak ada rekening, ternyata ada 1 rekening itu yang belum kami serahkan. Terus ada dokumen PBB yang belum kami serahkan juga. Semuanya fotokopi atau ada yang asli? Fotokopi, kan ada scanannya waktu itu. Oke, jadi Ibu tidak memberikan file digital, tetapi kertas fisiknya ya? Kertas fisiknya, kalau yang nota-nota pembelian kami ngasih asli. Nota pembelian kasih asli? Ya, Oke, itu sudah dikembalikan sampai sekarang? sudah. Oke, lanjut. Terus gimana setelah Ibu kasih dokumen? Kemudian saya dokumen, kan tidak ada komunikasi sampai 2023. Kemudian saya di WA sama salah satu pemeriksa tanggal 4 Januari itu untuk mengambil surat perintah pemeriksaan perubahan. Jadi pemeriksanya itu saya baru tahu itu tanggal 4 Januari itu. Ternyata surat pemeriksaan perubahan itu diterbitkan tanggal 5 Desember 2022. Baru kami dipanggil itu 4 Januarinya. Apa yang berubah? Apa nih, anggota tim pemeriksa atau gimana? Dari 4 itu yang berubah 3. Oh, jadi perubahan anggota tim pemeriksa. Ya betul, kecuali supervisornya. Supervisornya tetap, ketua sama anggotanya berubah. Oh, supervisor tetap, ketua anggotanya berubah. Itu 5 Desember, tetapi disampaikan ke Ibu tuh sebulan kemudian. Ya 4 Januari 2023. Kami yang langsung disuruh ke sana. Disuruh oleh supervisor. Disuruh oleh ketua tim. Waktu itu yang WA kami ketua timnya. Berarti orang baru nih, tiba-tiba ada orang baru WA gitu kan? Iya betul. Oke, terus Ibu datang. Iya datang. Dari kantor Ibu ke KPP dekat emangnya? Sekitar 10 menit. Oh, dekat banget ya. Jadi tinggal datang aja, terus Ibu ngambil surat apa tuh perubahan. Iya betul. Terus? Kemudian sudah kan komunikasi. Habis itu tanggal 11 Januari 2023 pemeriksa melakukan kunjungan ke kantor kami. 11 Januari 2023. pemeriksa yang baru nih ya. Ya betul. Jadi 4 Januari mereka memberikan SP2 perubahan, kemudian tanggal 11-nya mereka berkunjung ke kantor kami. Oke, ini dimulai tadi dari Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Bulan kemudian baru dia datang. Ya. Betul. Datang 4 orang nih. Iya 4 orang. Nah, waktu datang apa yang dilakukan? Hampir sama dengan waktu pertemuan yang pertama yang September 2022 itu. Jadi menanyakan terkait yang ada di BAPK itu. Maksudnya kenapa dia bertanya lagi? Apakah dia merasa ada yang salah atau Ibu ada tambahan informasi lagi atau gimana? Menurut informasinya waktu itu, karena ini pemeriksaannya lapangan, jadi persyaratan untuk menggugurkan pemeriksaan lapangan adalah dengan berkunjung ke kantor WP. Persyaratan untuk apa? Untuk apa? Untuk pemeriksaan lapangan.
Persyaratan untuk melakukan. Ya, kan ini judulnya pemeriksaan lapangan. Jadi kan mereka itu harus melakukan pemeriksaan ke kantor WP sendiri. Oke. Tapi dia nggak ngambil data, nggak ngambil kertas, nggak ngapain. Pada waktu itu minta KTP direktur kami. Ya, tapi dia nggak buka komputer, nggak ngapa-ngapain. Tidak. Jadi hanya formalitas datang doang. Ya. Oh, oke. Nah, setelah bulan Januari terus Terus kita ketemu sama pemeriksa itu tanggal 29 Maret. Terus lama banget. Terus ya 29 Maret itu kita kami dipanggil untuk melakukan pengecekan nota persediaan Januari. Tapi berhubung waktu itu kami ada pertemuan juga di Madya, kami hanya melakukan pertemuan sekitar 1 jam kalau nggak salah. Terus kami izin untuk keluar karena sudah janji sebelumnya, baru dilanjutkan besoknya. itu bulan Maret. Ya. Tunggu. Pemeriksaan bulan Agustus kan pemeriksaannya kan? Ya. Kan 6 bulan pemeriksaan bukan? Ya, betul. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Bukan harusnya Februari sudah selesai pemeriksaannya. Iya seharusnya, cuman pada waktu itu ya karena kami kurang tahu terkait sama hal itu, akhirnya ya kami datang aja pada waktu itu. Oke, jadi tidak ada orang yang kasih tahu ibu bahwa jangka waktu pemeriksaan itu 6 bulan. Iya, saya baru tahu itu ketika lihat di SPPL-nya. Kan di SPPL itu tertulis jangka waktu pengujian paling lama 6 bulan, gitu. Jadi waktu itu pihak pemeriksa pun tidak kasih tahu ibu. Tidak ada. Oke. Kemudian bulan Maret ibu datang lagi. Tadi pengecekan apa tuh nota apa tadi? Nota persediaan. Nota persediaan dicek. Ya. Kemudian tadi dilanjutkan lagi. Ya dilanjutkan lagi besoknya. Kan tanggal 29 Maret itu cuman nggak salah jam 9 sampai jam 10. Habis itu tanggal 30 Maretnya kita datang lagi. Yang dimaksud mengecek tuh ngapain? Ibu nontonin doang mereka ngecek atau ngapain? Jadi pada waktu itu kan nota-nota pembelian sudah kami serahkan semua. Jadi di situ pemeriksa itu minta kami untuk minta tolong ini diidentifikasi mana yang tidak valid, mana yang valid, ya kan? Gitu. Ibu bilang valid semua dong. Iya, saya bilang valid loh. Kalau menurut kami ya valid semua. Jadi ibu mengatakan ini semua valid, Pak. Ya. Terus mereka jawabnya apa? Jawabnya ya menurut sampean gimana? Nah, menurut kami ya valid gitu. Nah, terus jadi dari pertemuan itu apakah ada berita acara? Tidak ada. Jadi ngapain ibu datang? Cuman ditanya valid apa nggak valid, ibu bilang valid, terus dia ngapa-ngapain? Terus ngapain? Jadi menurut kami valid, dilihat lagi menurut mereka. Oh, ini menurut kami nggak valid. Saya taruh di ini ya tumpukan tidak valid ya gitu. Oke, jadi tim pemeriksa mengatakan ada sebagian dari nota itu yang tidak valid. Iya, menurut pemeriksa. Oke, kemudian dia pisahkan nota tidak valid itu. Ya. Oke, dia kasih tahu nggak alasan tidak valid itu apa? Ada selentingan gitu sama pemeriksa itu bilang gini,